Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I seek, and when your eyes are on this child, your grace abounds to me. I want to take your word and shine it all around. First help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek a crown, for my reward is giving glory to you. Oh Lord, my body's tired to keep reminding me of many holy, tireless men who spilled their blood for thee. Salam semuanya. Hari ini kita di minggu kedua kita bisa bersama-sama beribadah. Kita percaya ada perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau beribadah pada malam ini dengan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita, mari kita siapkan hati kita. Kita berikan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan. Oh, Shikyara dada, Shikyara bayaraba, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbuli. Layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata
dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Mari kita sembah, ya da. Kau yang layak disembah, oh, oh, ya da. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kita angkat penyembahan kita. Dia Raja, Dia Tuhan, layak disembah, layak dimuliakan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Shanda ya da 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 da. Humayada, Humayada da 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 da. Sikiara ba 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 ba. Humayata kaya taka sikiara da da. Yata kaya taka mama buku ya raka. Humaya siki di 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 di. Haleluya, haleluya. Karara da 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 da. Oh ya da 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 da. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Dia Raja, Dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia yang menyelamatkan, Dia membebaskan. Dia Rabba, ini hati kami ya Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan, karena tujuan kami diciptakan untuk menyembah Engkau. Ya Rabba, ya Rabba, ini ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Hanya untuk memuji-Mu, hanya untuk meninggikan-Mu Tuhan. Ya Rabba, da 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 da. Ya Rabba, ya Rabba, ya da da da. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Katakan sekali lagi, ya Rabb, ya Rabb. Engkau tak beserta, ya Rabb. Kami tak bisa berjalan Tuhan, kami perlu Tuhan. 2021 kami mau lalui bersama Tuhan. Karunia pimpin ya Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan bila Engkau tak besertaku, ku tak mau pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setia. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu,
kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih ya Tuhan. Di 2021 kami sudah melalui ya Tuhan 16 hari. Kami perlu Tuhan 2001. Kami perlu Tuhan di tahun ini. Kami perlu Tuhan dalam setiap langkah-langkah kami. Tuhan, biarlah Tuhan ada Engkau setiap di perjalanan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Sepanjang tahun 2020 kami dibebaskan dari sakit penyakit. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, ada sukacita. Bagaimana hari ini biarlah kita terus datang di hadapan Tuhan dengan penyembahan-penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Dengan gairah-gairah yang baru, dengan sukacita yang baru. Ada amin? Siapa yang percaya kita adalah orang-orang pemenang? Mari kita lambaikan tangan kita. Coba katakan yang ada di sebelahnya, katakan kamu lebih dari pemenang. Kita percaya di tahun 2021 ini adalah tahun yang lebih baik dari tahun 2020. Dan kita akan menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan lebih dari pemenang. Ho, ho, ho. Yeah. Haleluya, haleluya. Yes, yes. Katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita loncat buat Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita dengan sorak-sorai memuji Tuhan kita. Katakan sekali lagi, kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang dan saya
pemenang, kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari, katakan saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Mari kita katakan DNA kita. Ya, bisa ditampilkan DNA kita. Kita sama-sama kita menyebutkan DNA kita dengan suara yang keras, dengan ekspresi yang luar biasa dari setiap kehidupan kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan. Di 2021 adalah tahun integritas. Kita percaya di setiap perkataan kita, di setiap apa yang kita kerjakan, itu benar-benar sama di hadapan Tuhan. Ada amin? Mari kita dengarkan mari kita akan melihatkan video persembahan. Persilakan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Sepanjang minggu ini kita telah diberkati oleh kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dalam ibadah ini kami akan memberikan persembahan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, sehingga kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Untuk itu berkatilah persembahan kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dapat melakukan scan QR Code pada layar atau dapat mentransfer pada rekening yang tertera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak Yohanes untuk membacakan Pentakosta, arti Pentakosta ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu ditabur di tanah yang baik sehingga kita benar-benar bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan kita akan menghasilkan buah yang kita perbuat dapat diperlihatkan di banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ora bara 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 bara
Syanda bataka ya ralaba syanda ya ralaba 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 syanda. Bapak yang baik, Bapak yang kami kasihi, Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama melalui Zoom Tuhan dalam satu ibadah, dalam satu fellowship. Tuhan, untuk kami saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk GBI HOG Tuhan yang luar biasa Tuhan, berkati Tuhan, pelihara dengan dahsyat. Bapak yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi kami semua Tuhan, biar apa yang kami dengar itu kami lakukan. Tuhan, kami mengerti dan kami lakukan, dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Ya, salam. Salam Pak Odi. Ya, salam semua. Selamat tahun baru saya ucapkan untuk semua hamba-hamba Tuhan. Oke, saya pikir belum terlambat, masih 16 hari, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masih ada di bulan yang baru, di tahun yang baru. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertama saya ucapkan terima kasih dulu untuk Pak Gembala, Pak Odi, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh membagikan firman di apa namanya nih, rumah apa nih? Ibadah doa malam, Mbak. Ya, saudara, pokoknya di doa malam di GBHOG. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, tahun 2021 seperti kita tahu adalah tahun integritas, saudara yang dikasih Tuhan. Itu tema yang Tuhan berikan kepada kita melalui gembala pembina kita. Saudara, waktu saya mendengar tema ini, saya terus terang bertanya-tanya. Saya mulai merenungkan, Tuhan, kenapa kok tahun 2021 sorry, ada gangguan ya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya terus terang bertanya, Tuhan, kenapa kok tahun 2021 ini Tuhan beri temanya itu tahun integritas. Saudara, saya merenungkan cukup panjang, saudara. Kenapa kok tahun 2021 ini tahun integritas? Saudara, waktu saya mulai merenungkan, tiba-tiba saya mendapat dua hal, saudara. Kenapa Tuhan berikan tema ini kepada kita, saudara yang dikasih Tuhan? Saya melihat yang pertama mungkin begini, saudara. Sudah banyak dari kita, saudaraku. Ya, kita ini bisa berarti sebagai gereja, bisa sebagai pendeta, hamba Tuhan, atau kita sebagai anak Tuhan, mulai kehilangan integritas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga Tuhan mau, saudaraku, kita kembali kepada integritas seperti Kristus, man of the integrity, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, ini serius. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Karena kita tahu integritas, saudaraku, ada yang mengatakan apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, saya membaca di satu buku, di dalam buku John C. Maxwell dikatakan begini. Integritas saya adalah saya. Dimanapun saya berada, dengan siapapun saya berada. Saudara, maksudnya begini. Saudara dan saya, orang yang memiliki integritas dimanapun kita berada, itu tidak berubah. Saudara, di masa-masa pandemi ini, kita langsung bisa melihat, saudaraku, mana orang yang memiliki integritas, mana yang tidak. Saudara, di masa-masa pandemi ini, langsung bisa kelihatan, saudaraku yang dikasih Tuhan, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, atau gereja-gereja yang memiliki integritas. Kenapa, saudaraku? Seperti yang tadi, saya adalah saya. Dimanapun saya berada, dengan siapapun saya berada. Saudara, banyak orang mulai kehilangan integritas ketika dia berada di gereja, memang benar-benar dia anak Tuhan. Saudara, kita tidak meragukan dia benar-benar seperti malaikat. Tapi ketika dia berada di satu tempat, atau dengan orang lain dia berada, langsung tidak kelihatan anak Tuhannya, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya itu memiliki integritas. Khususnya di masa-masa pandemi ini, saudara. Tuhan mau kita lihat. Kenapa, saudara? Memang pandemi ini menguji integritas seseorang. Salah satu ujian, saudara, atau saya mau katakan ujian integritas itu memang kesulitan atau persoalan. Orang akan kelihatan integritasnya ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi persoalan. Akan kelihatan dia memiliki integritas atau tidak.
Sadrah, Mesah, Abednego itu orang-orang yang memiliki integritas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia diperhadapkan saudara dengan persoalan yang mempertaruhkan nyawanya, saudara, dia tidak berubah. Dia seperti apa yang dikatakan George Maxwell. Saya adalah saya dimanapun saya berada, dengan siapapun saya berada. Saudara, kita lihat. Dia siap mempertaruhkan hidupnya dan dia tidak berubah. Dia adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Dia pribadi yang anak Tuhan dan dia tidak berubah. Demikian juga dengan Daniel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia diangkat, ketika dia dibawa masuk ke dalam kerajaan dan dia menjadi orang nomor 3 atau nomor 2, saudara, dia tidak berubah. Dia tetap Daniel yang mencintai Tuhan. Dia tetap Daniel yang mengasihi Tuhan. Saudara, ketika dia diuji pun, saudara, untuk masuk dalam gua singa, dia tidak berubah. Saudara, integritas seseorang itu akan kelihatan ketika dia dihadapkan dengan persoalan atau dengan kesulitan atau dengan ujian yang berat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya itu orang yang memiliki integritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita sedih. Sebagai anak Tuhan atau sebagai gereja, kita sudah memperkatakan atau kita sudah komitmen dengan satu persoalan. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan atau ketika kita menghadapi tantangan, kita langsung berubah. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya memiliki integritas. Orang yang berintegritas, saudara yang dikasihi Tuhan, dia mempunyai ciri. Pertama, dia siap mengambil resiko. Artinya apa, saudara? Dia mau bayar harga. Kita tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia siap mengambil resiko. Dia katakan kepada raja, Tuanku raja, tidak perlu dipersoalkan. Kalau Allah yang kami sembah dapat melepas kami, dia akan lepaskan kami. Tapi kalau tidak, dengar baik-baik, Tuanku raja, kami tidak akan menyembah kepada patung yang kau buat. Saudara, dan dia tahu risikonya. Dia akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, Daniel juga mengalami hal yang sama. Dia berani tampil beda sehingga orang melihat, wih, ini orang kok beda. Saudara, orang yang berintegritas, dia siap, saudara yang dikasihi Tuhan, mengambil resiko, dan dia akan tampil berbeda. Saudara, Tuhan mau, ketika kita orang-orang yang mencintai Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki integritas, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari, saudara, kita siap menunjukkan integritas. Maka saudara, yang pertama tadi saya renungkan, kenapa kok Tuhan memberikan tahun 2021 ini tahun integritas? Saya mulai merenungkan, mungkin sudah banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, pendeta atau hamba Tuhan mulai kehilangan integritasnya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau di tahun 2021 ini, saudara dan saya, kita semua, saudara, kembali kepada integritas Kristus, man of the integrity. Saudara, Kristus itu pribadi yang sangat berintegritas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu alasan pertama yang saya dapatkan, kenapa tahun 2021 itu tahun integritas. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa tahun 2021 ini tahun integritas Tuhan berikan kepada kita? Saudara, saya merenungkan karena Tuhan akan segera datang. Saudara, Tuhan akan datang segera. Loh, hubungannya apa? Apa hubungannya Tuhan Yesus mau datang? Kok tahun ini kita diberi tema integritas? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya melihat begini. Sebelum Tuhan Yesus datang, kali yang kedua, dia rindu mempercayakan kerajaannya kepada saudara dan saya. Kita orang-orang yang memiliki integritas. Matius pasal yang ke-24, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Matius 24 ayat 45 sampai 47 saya bacakan untuk kita semua. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, kita tahu Matius 24 dan Matius 25 itu adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Matius 24 dan Matius 25 itu adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudara, dia ingin mempercayakan segala miliknya kepada gerejanya. Tentu tidak sembarangan gereja. Saudara, apa yang dimiliki Tuhan Yesus? Saya percaya bukan hanya sekedar berkat,
Saudara, saya percaya orang yang dapat dipercaya pasti mendapat berkat, itu kata firman Tuhan. Tetapi saya percaya kerajaannya semua saudara dikasih Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi ini, Tuhan mau saudara dan saya menunjukkan bahwa engkau adalah pribadi yang menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Saudara, Matius ini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, kepada siapa? Bicara ayat 45 dan 46, saudara, itu menunjukkan integritas, setia. Saudara yang dikasih Tuhan dapat dipercaya, melakukan tugas tanpa diperhatikan, tanpa diawasin. Saudara. Ini orang-orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas, dia akan melakukan apa yang diucapkan. Dia akan sama dimanapun dia berada, dengan siapapun dia berada. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya rindu. Kita sebagai orang-orang percaya, dipercayakan oleh Tuhan kerajaannya. Saudara, mujizat-mujizatnya, pelayanannya, saudara, jiwa-jiwa yang Tuhan mau, yang Tuhan akan tuai hari-hari ini, dipercayakan kepada saudara dan saya. Karena kita memiliki integritas. Saudara, jadi yang kedua tadi, kenapa saudara ini tahun Tuhan berikan tahun integritas? Saya mendapat karena Tuhan akan segera datang. Sebelum dia datang, saudara yang dikasih Tuhan, dia rindu mempercayakan apa yang dia miliki kepada saudara dan saya, gerejanya yang memiliki integritas. Karena itu saudara, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang berintegritas. Yang kedua saudara, sebelum Tuhan Yesus datang, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan rindukan? Tuhan rindu supaya saudara dan saya masuk surga. Ini beberapa kali saudara yang dikasih Tuhan, gembala pembina kita, gembala rayon, atau banyak pengkhotbah mengatakan, saudaraku, hanya orang yang berintegritas yang masuk dalam kerajaan surga. Matius pasal yang ke-7, saudara yang dikasih Tuhan, Matius 7, ayat 21. Matius pasal 7, ayat 21. Matius 7 ayat 21 firman Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, ayat 22 saya bacakan sampai 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan datang kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ayat 21 itu menunjukkan integritas. Saudara, bukan orang yang hanya bisa berseru Tuhan, Tuhan, tapi orang yang melakukan. Saudara, ini bicara integritas. Saudara, hanya orang yang berintegritas yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Karena itu, saudara, menjelang kedatangannya kali yang kedua, Tuhan berbicara supaya saudara dan saya kembali kepada integritas kita sebagai anak Tuhan, yaitu seperti Kristus, man of the integrity. Saudara, jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat ada dua alasan kenapa Tuhan memberikan tahun 2021 yang saya dapat, saudaraku. Itu kenapa ini tahun integritas? Pertama, saudara yang dikasih Tuhan, supaya semua gerejanya, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang selama ini mungkin mulai kehilangan integritas, kembali kepada integritasnya. Yang kedua, karena dia akan segera datang. Dan dia mau mempercayakan kerajaannya, dan saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga. Saudara, karena itu, mari kita bangun, mari kita miliki integritas. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ingat, integritas itu tidak muncul begitu saja. Oh, tiba-tiba kita percaya sama Yesus, kemudian integritas kita muncul. Tidak. Saudara, integritas, John C. Maxwell mengatakan integritas itu harus dibangun. Saudara yang dikasih Tuhan, saya senang dengan John C. Maxwell, dan saya mempunyai banyak buku juga tentang, saya suka, saudara, dia bilang, integritas itu harus dibangun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengembangkan, kita perlu membangun integritas diri kita. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan komitmen. Saudara, orang tidak akan pernah bisa memiliki integritas kalau dia tidak pernah memiliki komitmen. Saudara, kenapa Daniel begitu luar biasa? Saudara, begitu banyak cobaan yang dihadapi, begitu banyak tekanan yang dihadapi, tapi dia tetap bisa menang. Tetap dia memiliki integritas. Karena dia memiliki komitmen. Di Daniel pasal yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan begini. Daniel berketetapan untuk
tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa komitmen kita tidak mungkin bisa memiliki integritas. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu senang dengan orang-orang yang memiliki integritas. Dia akan memakai kita dan dia akan melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita baca ini kisah Daniel itu luar biasa. Saudara, bagaimana bisa mungkin dia dengan makan sayur-sayuran tapi perawakannya jauh lebih baik daripada orang yang makan dari santapan raja. Saudara, Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib kepada orang yang memiliki integritas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 2021 tahun integritas. Tuhan mau saudara dan saya memiliki integritas. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjanji di hadapan Tuhan. Kita mempunyai komitmen di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan, aku mau tetap menjadi anak Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Tuhan, aku mau tetap melayani Tuhan. Aku mau tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, ada komitmen. Saudara, tanpa komitmen, engkau tidak akan mungkin bisa memiliki integritas. Saudara, ini penting. Janji di hadapan Tuhan. Ikatan janji dengan Tuhan. Saudara, ini Tuhan, aku tetap anak Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi. Saudara, ini masa-masa pandemi, saudara yang dikasih Tuhan. Banyak kesulitan yang terjadi dan banyak tawaran-tawaran, saudaraku, untuk menyimpangkan iman kita. Tapi ketika kita memiliki komitmen yang kuat dengan Tuhan, seperti Daniel, saudaraku, dia berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Ini komitmen. Ketika saudara dan saya memiliki komitmen, saudara, ini langkah pertama untuk kita bisa memiliki integritas di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya kita bisa mengembangkan integritas ini? Saudara, suka atau tidak, saudara dan saya harus mau diproses. Saudara, banyak orang tidak suka dengan proses karena proses itu tidak enak. Proses itu menyakitkan. Proses itu memerlukan waktu. Sementara zaman sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan, orang semua ingin serba instan. Semua instan. Saudara, semua instan. Dulu semua ada waktu proses. Sekarang pengen instan. Pengen cepat kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menikah 3 bulan kemudian pengen punya anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita masuk dalam proses, siap diproses. Kalau kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daniel walaupun dia sudah punya komitmen, tetap ada proses. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sadrak ada proses. Nuh ada proses, dia diolok-olok, diejek dan sebagainya. Saudaraku, kalau kita mau diproses, saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, itu akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan memiliki integritas. Saudara, ketika kita memiliki integritas, saudara dan saya menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tadi, saudara yang dikasihi Tuhan, dia akan percayakan kerajaannya, dan dia akan berkati kita, saudara. Dan saudara yang penting, saudara dan saya akan masuk dalam kerajaan surga bersama dengan dia. Tapi yang ketiga, saudara. Yang ketiga, tadi bagaimana supaya kita bisa mengembangkan integritas dalam diri kita? Yang pertama, harus mau komitmen. Yang kedua, siap untuk diproses. Yang ketiga, saudara dan saya harus membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara, kenapa kita harus membangun keintiman dengan Tuhan? Saudara, tadi saya katakan, man of the integrity itu adalah Tuhan Yesus. Saudara, man of the integrity itu Tuhan Yesus. Dan kita tahu, saudara, keintiman itu akan menghasilkan 3 hal dalam kehidupan kita. Pertama, keintiman itu akan menghasilkan pengenalan. Semakin saudara intim, semakin saudara dekat dengan seseorang, semakin engkau kenal orang itu. Saudara, yang kedua, keintiman itu akan menghasilkan kepekaan. Ketika saudara intim dengan orang tertentu, saudara dekat dengan orang tertentu, saudara, engkau akan lebih peka dengan orang itu. Seorang suami dan istri yang intim, saudara, yang mempunyai hubungan yang luar biasa dekat, saudara, yang intim, dia pasti memiliki kepekaan. Kalau ada orang sudah menikah 10, 20, 30 tahun, tapi tidak mengerti, saudara, dia tidak punya keintiman. Saudara, keintiman itu menghasilkan kepekaan. Tapi saudara, kenapa saya katakan tadi kita harus intim dengan Tuhan supaya kita menjadi orang yang berintegritas? Karena Yesus adalah pribadi yang berintegritas. Man of the integrity. Saudara, keintiman yang ketiga itu akan menghasilkan kesamaan.
Saudara, ketika saudara dekat dengan seseorang, cepat atau lambat, engkau akan jadi sama dengan orang itu. Ketika engkau bergaul dengan orang keras, cepat atau lambat, engkau akan menjadi orang keras. Saudara, ketika engkau bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, saudara, engkau cepat atau lambat akan menjadi orang yang tidak baik. Maka firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi ketika engkau intim dengan seseorang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara akan menjadi serupa dengan orang itu. Sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak, maksudnya begini, saya bukan ingin memuji diri atau apa, saudara. Tapi beberapa kali, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya cerita. Saya ingat suatu kali saya khotbah di suatu tempat, saudara, di luar kota. Saudara, waktu saya khotbah, selesai saya khotbah, tiba-tiba ada seorang ibu menyamperin saya. Karena waktu khotbah saya memperkenalkan diri saya. Saya katakan, nama saya Pendeta Henry Panjaitan. Saudara, waktu keluar habis ibadah, tiba-tiba dia samperin saya. Pak, saya enggak nyangka loh, kalau tadi Bapak tuh orang Batak. Loh, kok bisa, saya bilang. Saya pikir tadi Bapak orang Benteng. Maksudnya saudara, saya dipikir orang Cina Benteng. Saya mulai merenungan, kok bisa? Saya padahal jelas-jelas saudara, saya orang Batak. Tulen 100%. Saya dari Toba, tempat orang Batak asli, Toba. Saudara, saya dari Toba, asli. Saudara. Bapak saya Batak, mama saya Batak. Saudara, kok bisa? Mereka bilang seperti orang Cina Benteng. Saya baru ingat, saudara. Saya renungan, iya, karena saya punya istri orang Cina. Saudara. Cepat atau lambat, lama-lama jadi sama. Saya yang dari Sumatera mukanya tadi kotak-kotak, saudara yang dikasih Tuhan, ketemu dengan istri saya yang mukanya bulat, lama-lama jadi mirip. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau intim dengan Tuhan, ketika engkau intim dengan Yesus, cepat atau lambat engkau akan menjadi serupa seperti Dia. Menjadi pribadi yang berintegritas seperti Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya rindu tahun 2021, tahun integritas ini bukan sekedar ucapan, bukan sekedar slogan. Memang saudara, ini sangat mudah diucapkan, tapi sulit dipraktekkan. Tapi Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi yang berintegritas. Karena sebelum Dia datang, Dia ingin mempercayakan kerajaannya. Saudara, sebelum Dia datang, Dia ingin memberkati kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang Dia rindukan, saudara dan saya bersama-sama dengan Dia di sorga nanti. Karena hanya orang yang berintegritas yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya pikir saya tidak akan memperpanjangkan apa yang saya mau sampaikan. Tapi yang saya himbau, mari kita bangun integritas kita. Mari kita kembangkan integritas kita dengan memiliki komitmen. Saudara, siap untuk diproses dan membangun keintiman dengan Tuhan. Dan saya percaya kita akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak firman-Nya. Ya, saya kembalikan kepada mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kami mengucap syukur
buat firman yang Tuhan izinkan buat kami pada hari ini ya Tuhan. Biar kami dibentuk oleh Tuhan. Biar kami dibentuk menjadi bejana yang indah. Sehingga kami memiliki integritas dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pakai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Di setiap tingkah laku kami, perkataan kami ya Tuhan. Yaitu menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Yesus. Apa yang dikerjakan Yesus itu yang kami perbuat di hadapan banyak orang Tuhan dan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman ini Tuhan. Biar hati kami menerima dan kami mengaplikasikan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, kami berterima kasih kepada Pak Henry Panjaitan atas firman yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Ya, saya persilakan pengumuman. Shalom guys. Besok hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 jam 2 siang akan ada ibadah youth nih yang bertemakan High Calling yang akan dilayani oleh Pastor Jonathan Winardi. Jangan lupa join ya guys. See you. Nah, buat jagoan cilik, ibadah JC hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 jam 4:30 sore via Zoom. Jangan lupa join ya guys. Call online tiap hari Jumat jam 7 malam via Zoom. Kami mengundang saudara yang belum bergabung dalam Cool untuk ikut Cool online via Zoom. Mari kita saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Cool online khusus untuk anak-anak akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore. Anak-anak juga butuh komunitas loh, apalagi di masa online yang membatasi interaksi mereka. Ayo ajak anak-anak kita untuk ikut Cool online. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa bersama dalam doa pagi setiap hari Rabu jam 7 pagi via Zoom. Ibadah doa malam tanggal 24 Januari 2021 jam 7 malam via Zoom yang akan dilayani oleh Pastor Budi Mulyono. Mari kita ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Saya persilakan untuk doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh berkumpul hari ini untuk mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari-hari ini Kau mau kami berintegritas. Karena Kau mau kami masuk surga. Karena Kau mau kami bertemu dengan Engkau. Menjadi mempelai akhir zaman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami terus menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Yang mau Tuhan, yang mau dibentuk, yang mau berkomitmen, yang mau melewati proses Tuhan. Kami tahu proses gak enak, tapi kami percaya dengan Engkau Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai kami, memberi kami kekuatan untuk menjadi orang-orang yang berintegritas. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Pak Henry beserta keluarga Tuhan, dan keluarga besarnya. Pelayanan hamba-Mu dicetak ya Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah-limpah Tuhan. Apapun yang hamba-Mu lakukan hari-hari ini, biar itu berdampak buat kepemenangan jiwa-jiwa di tempat pelayanannya Tuhan. Manapun hamba-Mu melangkah, ada jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Kau lindungi, jagai hamba-Mu keluar masuknya Tuhan, pelihara. Jauhkan dari segala roh maut, kecelakaan Tuhan. Pakai hamba-Mu hari-hari ini Tuhan. Hikmat marifat-Mu lebih lagi buat Pak Henry Tuhan. Beserta ibu dan anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Pak Henry Tuhan. Kami juga bawa Tuhan Pak Audi, Bu Mona Tuhan sebagai gembala kami di HOG Tuhan. Tuhan yang memelihara hamba-Mu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang takut dan gentar akan Engkau. Terus Engkau pakai Pak Audi, Bu Mona Tuhan, untuk membawa kami lebih lagi Tuhan menjadi orang-orang yang berintegritas. Berikan hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam mengembalakan kami anak-anak-Mu di HOG Tuhan. Kami percaya lewat Pak Audi, HOG penuh dengan kemuliaan-Mu. HOG akan meraih jiwa-jiwa 5.000 jiwa Tuhan akan Kau percayakan lewat pengembalaan Pak Audi Tuhan. Terus pelihara Pak Audi, Bu Mona dan seluruh keluarga besarnya Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib.
Cukupkan segala keperluannya Tuhan. Keluar masuknya Tuhan pelihara. Jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan yang pakai terus hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melayani. Ada jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Hari-hari ini bangsa kami sedang berduka Tuhan. Kau tahu begitu banyak musibah yang terjadi. Tapi kami percaya bangsa kami ada di tangan-Mu. Bangsa kami ada di hati-Mu. Bangsa kami ada di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap ujian yang ada Tuhan. Itu akan membawa kemenangan-kemenangan buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat setiap musibah yang ada akan ada keselamatan terjadi buat orang-orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Presiden kami, Wakil Presiden kami, pemerintahan yang dari tertinggi sampai yang terendah Tuhan, berikan roh takut akan Engkau, berikan kedamaian buat bangsa kami Tuhan. Segala roh kutuk, sumpah serapa apapun Tuhan yang Kau berikan, ada orang-orang yang memberkatakannya buat bangsa kami, kami patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Ada damai, sejahtera, sukacita-Mu terus ada buat bangsa ini Tuhan. Kami akan keluar sebagai pemenang. Kami perintahkan juga COVID-19, resesi ekonomi global, diam, tenang Tuhan. Kami percaya Indonesia akan keluar sebagai pemenang. Menang dari COVID, menang dari resesi ekonomi global. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, kami juga bawa Tuhan orang-orang yang sakit hari-hari ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan keadaan mereka satu persatu Tuhan. Tuhan lawat mereka Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Kami bawa Livia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan yang pulihkan secara sempurna Tuhan. Patah kakinya Tuhan, Kau sempurnakan Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Dia akan kembali normal berjalan Tuhan. Dan bahkan dia akan melayani Kau Tuhan, kemanapun dia melangkah Tuhan. Kami juga bawa Pak Buncon Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berikan pernafasan yang baru Tuhan. Kau sembuhkan dari setiap COVID yang ada Tuhan. Kau pulihkan hatinya juga Tuhan. Kami juga bawa Tia ke dalam tangan-Mu Tuhan yang ada di Bali Tuhan, yang sedang juga mengalami COVID Tuhan. Tuhan yang lawat mereka Tuhan. Juga mereka-mereka yang sakit Tuhan, yang tidak kami sebutkan di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya lawatan-Mu terjadi buat mereka Tuhan di saat mereka sakit. Tuhan kunjungi mereka, Tuhan lawat mereka, biar ada damai, sejahtera, sukacita-Mu terus mengalir Tuhan. Sehingga kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk klaster-klaster yang ada di Gading Serpong Tuhan. Kalau hari-hari ini Kau izinkan ada sakit penyakit terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang membersihkan setiap klaster yang ada di Gading Serpong dari setiap COVID apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua ada dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa pemimpin rohani kami juga ke dalam tangan Tuhan. Gembala pembina kami beserta keempat wakil dan keluarga besarnya. Gembala rayon 3 kami Tuhan beserta keluarga besarnya. Tuhan pakai mereka hari-hari ini. Lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Terus pakai kami anak-anak-Mu Tuhan. Yang hari-hari ini terus rindu kepada-Mu Tuhan, terus on fire kepada-Mu Tuhan. Kami juga bawa para pelayan-pelayan-Mu di HOG Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau terus ada pada mereka. Berikan roh yang on fire terus Tuhan. Walaupun kami hanya ibadah online Tuhan, tapi biar roh kami terus menyala-nyala untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau juga lawan setiap jemaat-jemaat HOG yang ada Tuhan. Terus pakai mereka hari-hari ini yang mempunyai dampak dari resesi ekonomi COVID ini Tuhan. Kau berikan ide-ide yang kreatif buat mereka, sehingga mereka boleh menjadi pengusaha-pengusaha yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap doa-doa kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Ora basyakana masyakanar. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit atau mungkin ada keluarga yang sedang sakit. Tadi kok Tuhan tiba-tiba ingatkan ya. Atau mungkin juga ada rumah tangga yang sedang sakit atau bisnis yang sedang sakit.
atau mungkin hati saudara yang sedang sakit, mungkin sedang ngalamin peristiwa yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Mari, saya mau berdoa buat saudara. Angkat tanganmu saja. Kalau saudara mau berdoa buat keluarga saudara atau saudara sendiri, dengan masalah bisnis, rumah tangga, keuangan, masalah kesehatan, suruh angkat tangan. Angkat tangan, saya akan berdoa buat saudara. Huria basyama, kuria bakas sikiti rabasyakana. Biar Tuhan sediakan terobosan. Biar Tuhan sediakan breakthrough demi breakthrough. Biar pintu-pintu yang selama ini tertutup tiba-tiba akan terbuka di depan saudara. Biar pintu-pintu kesembuhan, pintu-pintu pemulihan, tiba-tiba pintu yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya, bukan pintu yang selama ini kau pikir tidak akan pernah terbuka lagi, Tuhan akan bukakan buat saudara. Tuhan akan buat breakthrough dalam rumah tangga saudara. Tuhan buat breakthrough dalam ekonomi saudara. Tuhan buat breakthrough dalam kesembuhan, dalam bisnis saudara. Tuhan akan buat breakthrough dalam pemulihan seluruh kehidupan saudara, hati saudara. Oh rabasyikini makuria bakasyakana rabate konamasyakana. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Hamba tidak tahu satu persatu masalah yang mereka sedang gumuli ya Tuhan. Apa yang sedang menyusahkan hati mereka hari-hari ini ya Tuhan. Tapi hamba hanya percaya buat Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Buat Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Buat Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup menyembuhkan dia Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan dia Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan dia Tuhan. Engkau sanggup memulihkan bahkan orang-orang yang sedang mereka doakan dia Tuhan. Orang-orang yang sedang mereka gumulkan dia Tuhan. Keluarganya, temannya, anaknya, cucunya, menantunya Tuhan. Sembuhkan bisnis disembuhkan ya Tuhan. Oh rabasyikini makuria bakasyakana rabateko rabasyakana. Oh hamba akan melihat ya Tuhan, mujizat demi mujizat jadi, kesembuhan demi kesembuhan terjadi, rumah tangga yang disembuhkan sama Tuhan Yesus, ekonomi bisnis yang tiba-tiba dipulihkan dan mengalami breakthrough yang luar biasa. Oh kesembuhan dari sakit penyakit. Oh rabasyikini makuria bakasyakana. Aku percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Karena tahun 2021 ini akan jauh lebih dahsyat daripada tahun 2020. Akan jauh lebih baik daripada tahun 2020. Saudara akan mengalami banyak breakthrough yang lebih luar biasa. Berkati Tuhan lebih daripada tahun 2020. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat ya Tuhan, Kau dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Nah sebelum kita naikkan doa Yabes, ada satu pengumuman yang terlupa tadi saudara ya. Ini buat saudara ada pengumuman yang terlupakan, gak apa-apa. Tanggal 21 Januari itu berarti hari apa? Kamis nanti ya saudara. Itu akan ada Banten Women Revival ya. Banten Women Revival akan dilayani oleh Ibu Teti Irwan jam 7.30 ya. Dan ini bukan khusus hanya buat para wanita, tidak. Atau bukan khusus yang ibu-ibu, tidak. Kaum pria pun silakan hadir. Siapapun ini buat umum, tapi yang menyelenggarakan memang para ibu-ibu ya, yang menyelenggarakan dari Banten Women Revival. Jadi saudara bisa ajak teman-teman saudara dan keluarga untuk sama-sama hadir hari Kamis tanggal 21 Januari jam 7.30 malam. Oke, yuk kita naikkan doa Yabes. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
menimpa aku. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya, Haleluya, haleluya. sorak-sorai orang yang dibebaskan, sorak-sorai orang yang mengalami breakthrough, sorak-sorai orang yang mengalami mujizat daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, Kau berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau berkati Pak Henry Panjaitan yang sudah melayani kami malam hari, berkat yang spesial ya Tuhan. Sehingga tak ladang penggembalaannya, keluarganya, seluruh kehidupannya akan diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Dan Kau pakai hamba-Mu ini untuk menjadi banyak berkat bagi banyak orang dan membangkitkan banyak generasi Yeremia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkau berkati juga anak-anak-Mu ya Tuhan, bebaskan mereka dari sakit penyakit, dan biarlah penyertaan berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu, yaitu berkat dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Roh Kudus, menyertai saudara semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka seisi rumahmu, pekerjaanmu, bisnismu, keuanganmu, sekolah anak-anakmu, kesehatanmu diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Bersama-sama katakan amin. Amin.